Bismillahirrahmanirrahim. Fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Fastajabna mongko nyembadani ingsun lahu maring Yunus. Wa najjaynahu lan nyelametno ingsun ing Yunus minal ghammi saking kesusahan. Aslametno bidil kalimat iklan mengkono-mengkono kalimat. Wa kadzalika lan koyo mengkono-mengkono kabeh. Kamanat dina koyo nyelametno ingsun ing Yunus minci nyelametno ingsun al-mukminina ing pira-pira mukmin mingkar bihim kai mingkuro bihim sami mingkar bihim saking kesusahane mukminin to mingkuro bihim saking pira-pira kesusahane mukminin. Kita tahu sunalikane jaluk tulung sapa al-mukminin bina lan kita daina tur hale donga. Wa Zakaria isnada rabbahu rabbi la tazarni fartaw wa antal khairul warithin. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban. Wa kanu lana khashi'in. Wa Qur'an ngasira Zakaria ing Nabi Zakaria. Wa idallan tin kebatan minutangi Zakaria apa dawuh isnada rabbahu. Nalikane donga sapa Zakaria roh ing pangerane Zakaria bikauli lan dawuh Zakaria Rabbi la tazarni fakten. Rabbi do pangeran ingsun la tazar ampun ngembarno panjenengan ing ingsun. Jenengan ampun ngembarno kula farsan sale tampo anak. Bila waladin tegese kelan tampo anak yarituni kang maris sapa walad ning ingsun. Kalau badane malih bila waladin kelan tampo anak lanang, kelan tampo anak lanang ya anak tenan. Yarituni kang maris sapa walad ning ingsun. Wa anta halite panjenengane khairul warisina iku api-api ezat sing nyukani turunan ya sing nyukani warisan. Maknane ayil bagi tegese zat sing abadi badha fana khalqika sause rusake makhluke jenengan. Pastajab nang nyembadane ingsun lagu maring Zakaria nikau ing dungane Zakaria. Wa hablalan paring ingsun lagu maring Zakaria Yahya ing Yahya tak waringi waladan ing anak. Wa aslahna lan nglayakno ingsun mariki kelayakan ingsun. Dandani ingsun lagu krana Zakaria. Jauh-jauh ing bojone Zakaria. Manane didandani sangka rahim sing gak layak nglahirno terus diubah mbek pangeran dadi layak nglahirno. Fatat mongko nekakno sapa jauh-jauh bil waladi lan anak badha abniha sause mandule atau sause gabuke jauh-jauh. Inaung sak temne kabeh manten wong dikira kang disebut sapa manal ambiya sing pira-pira nabi kang ana sapa kabeh. Iku yusari'una iku gegancangan kabeh, yubadiruna tegese gegancangan kabeh bil khairati ing dalam kaapian. Ayat taati tegese taat. Wa tuna lan padha donga sapa kabeh nek kita robo kana kali seneng banget. Fi rahmatina ing dalam rahmat ingsun. Wa rahatan lan hale wedi banget min adabina saking siksa ingsun. Dadi nek donga iku cara saniki khauf be roja. Wis seneng banget ya wedi banget. Wa kanu lan ana sapa kabeh lan amari kita. Iku khosiina khusyuk kabeh. Mutawaddiina tegese tawadhu kabeh. Tawadhu fi ibadati ing dalam ibadah kabeh. Waskur lan ilmu sira Maryam ing Maryam. Waskur wallati ahsanat farjaha. Waskur lan ilmu sira Maryam ing Maryam allati upane wong wedok ahsanat kang jaga sapa lati farjaha ing bersine. Hafizatu tegese jaga sapa lati ing farji min ayunala sanging to den sentuh go farji. Panafahna mongkon yukti tofia ing dalam farji min ruhina sanging utusan kita Jibril bisa. Itu napa kosiran yuk sapa Jibril fijabi dariha ing dalam baju kurunge Maryam. Pahamarat mongko iso ngandung sapa Maryam bi Isa lan Isa. Wajah analan gawe sapa ingsun ha ing Maryam wa penahalan anake Maryam bagawe ayatan ing ayat lil alamina kedue salam kabeh. Ail insi tegese alam manusa wal jinni lan alam jin wal malaikat lan malaikat. Hai suara dadi sikirane lahirna sapa Maryam bu ing Isa bin wiri fakhlin lan tanpa lanangan. Inna hadhihi satamne iki ai millatal islami tegese akidah Islam. Iku umat hukum tatanan sira kabeh. Ai dinukum tegese tatanan sira kabeh to agama sira kabeh. Ayu hal mukhatabuna ri wong sing dititopi kabeh. Ai akiku tegese wajib antakune ento ana sira kabeh. Iku alih ing atase hadil millah.
Kowe wajib metuhi netepi iki agama umatan tegese tatanan wahidatan kang siji. Halun lazimatun te umatan wahidah hal sing lazimah. Masalah nahwu wa ana uta ingsun hukum pangeran sira kabeh. Pak kudu mongko nyembah sira kabeh ning ingsun. Wahidu tegese ngesakno sira kabeh ning ingsun. Wahidu tegese ngesakno sira kabeh ning ingsun. Watakota ulan padha penca-penca sapa ngakeh badhe mukhoto bintik sebagian sing siji tapi amro ning urusane wong akeh ben antarane wong akeh dhewe. Ketika ada keterangan tentang kebenaran Islam, orang menyimpulkan sendiri-sendiri. Tafarroku tegese padha bubaran sapa ngakeh. Gawe hancur-hancuran sapa ngakeh amro tinggi ing urusan tatanane wong akeh, urusan agamane wong akeh. Mutaqallisina kali padha sulaya kabeh sing dalam din barum TKP utawa iku Yahudi, ku kira-kira kelompok wong Yahudi lan Nasara lan wong Nasrani. Qala ta'ala kullun ilaina rajiun. Kullun desa ben-ben suci ilaina maring kita rajiun bakal bali kabeh. Wan jadi mongko malet ingsun ing kulan di amali lawan amale kula. Paman mongko te sapa wong iku ya amal nglakoni sapa man sholihate sing pira-pira ngamal saleh. Wa hale teman mukminun iman ning kebenaran. Fala kufrona mongko ora ana pengingkaran wujud huda tegese ora ana pengingkaran wujud isa iki ketitu mangendang iman. Amal sithik kaya apa itu mesti ana balesane. Wa inna lan sak temne kita lagu maring amal iku kadipune penulis kabeh. Ya anak murah gambaran to ngutus ingsun al-hafadz ta ing malaikat hafadz dikasih lan nulis ngamal. Panu jadi mongko malah ingsun di ing wong alih ing atase amal. Kalau terang norien di masalah hadis tentang surat Anbiya, surat Hud, surat Yunus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti dawuh sayyabat ni hudun wa aqwalullah. Ya sayyabat ni hudun wa aqwalullah. Aku itu cepat dituakno, dibikin beruban. Diwakno, cara mriki napa uban gitu. Wano mbek surat napa? Ya surat Hud, surat Anbiya, surat tak bala-balane. Niki kula nerangno ilmu tapi rasa tersinggung wis biasa mawon urusan napa. Rasulullah nate ngendikan la tufadiluni ala Yunus bin Matta. Kejogeman berlebihan muji aku nganti ngelalekno jasane Yunus napa? Bin Matta. Hanya sampeyan mau tidak mau juga harus ngamati sejarah Yunus bin Matta. Niki harapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ku riyen kula nate nerangaken, iki kula ulang lagi. Nabi Yunus itu mengalami satu keunikan yang enggak dimiliki oleh nabi manapun. Umatnya juga punya keberkahan yang tidak dimiliki oleh keberkahan umat manapun. Jadi ini kalau nanti nerangaken podo salah, tapi akibatnya sama-sama baik. Jadi poin intinya ceritanya ini Nabi Yunus selama sekali dakwah di kaumnya dibisakan. Barang dibisakan Nabi Yunus ngancam, pokoknya kalau tidak iman dalam 3 hari ini pasti ada nopo ada. Anggap aja kan Nabi Yunus ngancam mulai dina Ahad, anggap aja katanya Ahad, Senin. Jadi jadinya malam nopo Selasa. Barang malam Selasa itu umat ini mulai mikir, jangan-jangan iya, namun jangan-jangan iya. Jam 2 bengi Nabi Yunus diinjak, yang dalamnya umatnya rada cerdas. Nak nganti Yunus turu, berarti gorong. Moto apa ono gempa, apa ono azab, dan ini juga turu ning omahe. Berarti nantang nopo azab. Tapi nak ndekne minggat, berarti tenang apa ono azab. Walhasil malam Selasa ini gampangane itu sampai kalau indikasi azab. Mangkel Nabi mate nopo, kalau ono azab dene ngomongno. Akhirnya minggat. Ya rada kecewa ke pangeran mulai ngancam azab kok ora ono azab. Minggat. Mergo ora ono indikasi nopo. Ora ono indikasi nopo. Berarti minggati Nabi Yunus krana salah. Nggih krana nopo? Salah. Eling-eling. Makanya disalahkan Tuhan. Fadzonna allan naqsira. Jadi pokoknya hasil disalahkan. Bareng Nabi Yunus diinceng kaumnya orang-orang tenang, kaumnya percaya, wajib. Berarti seseorang ada tenang. Buktinya Nabi Yunus minggat. Berarti dia menghindari. Aku imannya tenang. Uman. Wesone anak bojone kewan-kewan tidak istighfar mati-mati. Akhirnya tobatnya ditompo pangeran. Akhirnya tinggal sisa 1 hari ini. Adab di-cancel. Adab apa? Di-cancel. Enggak jadi. Nabi Yunus berhubung di salahno pangeran, dia minggat terus diberi sanksi. Itu masyhur, dia numpak perahu berkali-kali diuji, yang mlebu Nabi sinten
Walhasil Yunus masyhur ketika diundi berkali-kali sing waktu Nabi Yunus terus fal taqamahul hutu wa huwa napa muli diuntang. Iltikom diuntang tapi tidak dikunyah. Kalau dikunyah itu kan hancur. Mane wong Arab nandarani bayi nyusui itu iltikom mustad. Napa nambung dilek diuntang. Karena diuntang itu gak dikremus. Kok guyu. Terapa bapake angel. Artinya iwak niku iwak nun diwahyoni pangeran ini tidak istilah. Nah, nek percaya malaikat teman-teman malaikat itu tetap nak nulis juga jelas. Rasa jelas pangeran, rasa jelas nopo pangeran. Kira jangan takut kualat. Wong komentari nopo malaikat. Tapi luwih kualat sampeyan. Kata konco-konco sing konco kula kan pengkata dadi kiai. Gus kula rezekine kula kok angel, lha dadi kiai kurang ajar. Betina ngrasani bapak Nabi Adam. Iya ngaji iki iso dosane ada. Ora tau kok Fatihah men kok rasani dosane. Nabi Adam. Memang kurang rasani bapak ada sering-sering cerita Nabi sinten. Ada kok ora ngrasani napa. Bapak mendera Nabi ra rasani iku sing Nabi. Walhasil terus Nabi Yunus tidak sanksi. Bareng diuntal liwat karena pangeran persona Nabi Yunus kekasih tetap mau tasbih. Nah ini bagi jenengan sing salah ning pangeran, gak apa-apa tetap mau tasbih. Piye wae alasane Allah ra nyiksa Nabi Yunus iki mergo maca napa? Tasbih. Falaula annahu kana minal musabbihin. Lala bisa fiqat li ila yaumil. Jadi sing dieling-eling pangeran jasane Nabi Yunus mau napa? Andai kan dia tidak baca tasbih. Ane tasbih wiridan yang paling mesti benar. Benar cara pangeran, yo benar cara akademik. Artinya cara akademik artinya seorang kan maha suci Tuhan. Termasuk mungkin maha suci dari asumsi kita, dari cara pandang. Kan bisa saja kita punya cara pandang tentang Tuhan, kita salah. Misalnya kayak yakin, nanti ngomong di sini bacanya. Bisa saja cara pandang kita ini salah. Paham ya? Tapi kita ambil subhanallah kan aman, no? Termasuk Allah Maha Suci dari cara berpikir kita yang salah. Itu Nabi Yunus gak resiko soal mau tasbih. Ketika mau tasbih, malaikat-malaikat matur pangeran. Ini bukti kalau malaikat tidak secanggih Tuhan. Ya Rabbi, ada sautun khafiyun. Ini suara mbak jelas. Tak tulis nopo ini suaranya tidak jelas. Tapi kalau lagi kenal, jadi ada sautun na'rifu. Kalau ini suara ini kenal, tapi saya tidak jelas. Lalu kalau lebih kuat, nah amal kalau catat di malaikat terus nanti jelas-jelas. Malaikat itu orang pangeran. Terus akhirnya pangeran ngendikan, musuh malaikat itu meni suara ini saya kenal tapi tidak apa. Dari pangeran, saya ada suatu aksi itu. Ini suara kaulaku. Dia ini aku tak ada isengsi, wong nabi kok minggat tanpa nopo pak. Tak perlu tak liwat. Tapi wae tak omongnya oleh mengunyah. Lah berhubung suarane ku fidu matin. Niku mau ngisore segoro, ngisore bengi, jerone iwak. Akhirnya suaranya gak jelas. Jadi itu yang berkerumun. Malaikat ngajak nanti pengiran Gusti. Lewat reputasi amal yang sudah harusnya jenengan merahmati dia. Dari pengiran itu urusan tuh, lu yang aku dibangkui. Pengiran itu lu yang aku dibangkui. Mulanya sampai anak ngamal, itu geman roh malaikat. Kalau ditulis nopo, selamat-selamat sore. Jadi gue tendang dulu nih, tapi jangan jangan kalau pulau kuanas. Malaikat itu punya kelemahan juga, nggak bisa nulis amal ikhlas. Tapi ya ikhlas tidak bisa dilacak. Terus ngendikane Allah hadis qudsi, aku itu ikhlas urusan budi. La ta'rifu dal malaika fatak juga. Malaikat yo ora roh mulane ra iso mikir. Tapi setan yo ora roh mulane ra iso merusak. Ane ikhlas ku amal sing urusane wong mbek Allah Subhanahu wa taala. Aku seneng ngamalan dicatat malaikat terus, berarti ngamal sing ra ikhlas juga ikhlas. Berarti iki guyon ta karo hati. Ikhlas iku sirrun min asrori, dari pengiran sirrun min asrori. La ya'riful malaika fatak bisa. Tapi wala ya'rifu setan fatuk tidak. Di malaikat ora roh mulane ra iso nulis. Setan ora roh mulane ra iso murni dia lagi hambane Allah, mbek Allah diam. Wis makom paling dhuwur. Malaikat gak terlibat.
Nah, berhubung malaikat terlibat, kabeh khitobe para nabi ku K itu berarti Allah yang ngarepe. Lan la ilaha illa anta subhanallah. Itu sing dimaksud teng makom-makom hakikat. Pertama muni bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan butuh berwakil. Tapi kok spontan kena jadi iya karena itu iya karena begitu juga Nabi wis wafat suwi. Tapi ketika hadir kudune kowe koyo berhadapan-hadapan. Mulane assalamu alaika ning panjenengan. Nah, tapi kowe ora ro alaika. Jadi alaika itu maknane keberhadiran Nabi begitu jelas, begitu dekat. Kowe semono muni assalamu alaika. Ora alaihi tapi apa? Alaika. Iku wis ka ono wasito. Paham ya? Mboten enten apa? Wasito. Enggak ada peran. Jadi sirine sholat itu pertama netral, suwe-suwe hadir iya karena aku tenggengan. Dan begitu juga hubungan dengan Nabi kalau sudah terlalu dekat, menawa assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lah itu amale para nabi mau ngoten niku dialek ini. Akhirnya Allah ngendikan dekne iku tak kei pati. Yaiku masjid. Akhirnya Nabi Yunus niku teng jero iwak nun. Niku wonten masjid. Nabi Yunus mulai kerasan. Ya Allah, enggak ada hamba sehebat saya di dunia ini karena punya masjid yang enggak akan dimiliki oleh Nabi dimanapun. Ini masjidnya ini di mana kok? Senang mulai kerasan. Mulai kerasan ya itu tadi beliau hanya membaca apa? Tapi kalau sampai nanti Nabi sampai Nabi Sinten Muhammad, enggak tak terang. Jadi keliru Nabi Yunus itu pengen ditiru Nabi Muhammad kan di rumah. Walhasil ketika lama di Wa'nun, sila 40 hari. Itu dilepeh dari Wa'nun. Sekarang dilepeh, ini boleh informasi kampungnya, Nainuwan. Amun semua Nainuwan, tapi ngomong Nainuwan. Nainuwan dari Musol itu ya. Kalau ngertos ini, tentang kitab Hayatul Sahabat. Di zaman Nabi, wonten budak sini adat. Adat itu budak Emuwiro. Ketika ditakoi Nabi, min aina anta ya adat. Terus Nabi jawab, min koryati Nainuwa. Nabi ngendikan, dua koryatu akhi Yunus. Iku desane dulurku sinten. Maaf yang mudi Nainuwa, Musol tadi dari Irak. Kejadian. Dibabila Haruta, Ramah Yunus, tadi ini itu Irak. Mulanya zaman dereng tragedi Saddam Hussein beger teng Irak, guru-guru ini sering dahulu. Waktu lama dahulu, nak Irak itu gak bakal damai ila yaumil qiyamah. Itu mulai zaman Said Hussein 30 teng Musikar, galangan pertama. Kok Irak itu pas daerah bagi Irak. Ciri utama daerah mereka itu, ini wa faya ta'allamuna min huma mayufarriquna fi dinal mar'i wa juzi. Selalu ada tragedi yang memisahkan antara orang dan istrinya. Tapi gue sunai pengiran-kira sambil biasa mawon itu pun sunai Allah. Sunai pengiran itu dari iso dilawan. Kira aku daerah wong alim tapi daerah tradisi. Zaman Baghdad Joyo, Khalifah Makmun, siapa yang enggak bisa terima? Termasuk Ahmad bin Hambal ini gue fitnah Mikhnatil Qur'an. Paham ya? Bang Sapi ngatur keplayu temen. Itu ono tradisi itu diambilkan. Mohon nanti itu. Ketika patang pulau dina Nabi Yunus dilepeh, dia boleh informasi kampung Nainuwa itu jebule kok Cinawi. Tambah ramai mulai, mereka pelaturan di kampung orang yang terbukti bohong harus dibunuh. Padahal ternyata ramah adab, berarti kan enggak. Nah, mulai. Waduh, jebule rapopo. Mulai protes ya pangeran kok rapopo. Jadi kode kelirune. Padahal kaumnya sangat merindukan Nabi Sinten. Mereka rumongso dosa. Wong nabi kok tak indahno. Wis tobat. Walhasil sesuai akhirnya desa. Kelacak disewani kampung-kampung diceritani bahwa ada proses tobat masal macam-macam. Akhirnya Nabi Yunus akhirnya kunjung. Padahal minggatnya Nabi Yunus itu keliru. Kalau cara pandang dia keliru. Podo keliru tetapi jadi apa? Ini sama anak pikir PIP bertua. Tukaran baru kamariman kesukaran cuma di Liga Pondok di ketembangkan ke Papua. Ini kena kan lain nak mutung dikenal nikah. Asal itu baik tetap akibatnya majikan ke buruk mutung. Akhirnya buruk pinter niru ilmu majikan foto-foto itu jadi
majikan. Suatu saat malah majikan utang mantan apa? Baru kayak kita apa? Ya mutung. Baru kayak apa? Islam di Indonesia baru kayak di Cina Ali tukaran sama Muawiyah. Itu banyak sahabat netral yang mau ke Cina. Terus tersesat di Selat Malaka. Bagian nonton yang ada. Banyak juga menurut sejarawan. Si Islam cepat semebar karena si Cina Ali bentrok di Cina Ali itu banyak yang nggak nyaman. Terus boleh daerah netral. Akhirnya Islam cepat. Di konflik itu ambil kabeh kesana pengiran mesti gunanya ada. Mesti gunanya ada orang sopan. Ya iya biar ada nengan dan saling duit bendera tinggi. Rukun malah anak buah terus. Kamu kok sama anak aku? Mandek dewe tapi agak level mana? Won kata. Lagu sing dikepingin Nabi. Lagu sing dimaksud ayat falau lakana qaryatun amanat fanafaha imanuha illa qauma lamma amanu kasyafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'narum ya ora ono sing ngalami. Mbok yo dito sing tau nglawan nabi, niku nabi e koyo nabi. Kaum nabi itu nglawan nabi ini tapi terakhir iman. Di melani falau lah karena Korea tunggu yo kampung-kampung sing tau mendistakan nabinya itu niru kaum nabi sinten Yunus lama amanu kasyafna anhum azabal khizyi. Akhirnya tadi nabi sisi kepingin ngoten. Mereka nabi nanti dawuh kepengen itu kejadian kaumku itu koyo al-qatil wal maqtul. Allah nanti guyu mengsem delok dua kejadian aneh. Wong qatil mek maqtul padha-padha ne suara. Sahabat kok bisa ya Rasulullah. Hadza yaqtulu hadza iki mateni iki fayatu hadza fayat kulul. Sing mati lho wahsi ini. Wahsi qatilu Hamzah. Berarti Hamzah fil jannah mergo mati syahid dipateni pinten? Wahsi tobat nggowo genderane Islam. Terus sing iso mateni pendusta besar Musailama al-Kadzdzab pinten? Wahsi. Dia sekolah bensin guyon di wahsi kan Hamzah. Dan Nabi kepingin itu hotel wal maktul fil. Dari toko hotel wal maktul mesti benar orang contohnya hotel maktul bodoh-bodoh. Masih dia yakul ada, saya maktul itu jelas sajikan. Ya firman agak detail sadar apa? Wasi kayak tubuh obat. Akhirnya gitu. Karena juga suwo nanti barang bekonco, bekiai, beistri, bermertua, dan bebaik bodoh-bodoh nopo. Firman nanti di bodoh api. Ya apa-apa. Nanti firman itu mulai tukaran. Dan ini maksudnya ojo geman ngilangi pangeran, ojo geman ngilangi nopo. Kaum Nabi Yunus itu podo keliru nih. Nabi Yunus tidak tuh keliru, orang kok niat kesane tahanan cah tapi kata orang ya semacam memutung orang ayo keliru nyatanya salah pengiran. Kaum itu berarti terlambat, tapi pengiran ngerti wah tobat yang diterima padahal nggak dari itu sendiri ini kan Nabi. Kenapa falau lakanat korjatun amanat fanafaha imanuha illa qawanako ulama amanu kasyafna anhum azabal itu yang tentang Nabi. Dan ini kasih cerita tentang Nabi Zakaria. Ini yang agak sensitif. Tapi ini yang terakhir. Nabi Zakaria sampai mengenai dulu surat Tuhan. Nah, lali di situ. Ketika beliau sepuh sudah rentah sekali. Istrinya itu mandul. Dan jelas beliau di ponakan. Ini beliau juga tahu. Ponakan itu cara orang Arab itu ganjil atau khasiatun nakal. Eleng-eleng sing bus-bus kiai-kiai. Mboten apa-apa niki ilmu, iki ora tersinggung. Tak api-api atine kiai. Iku kudu duwe kasut sithik-sithik. Ya ora percaya sithik-sithik malah. Ini urusan ilmu, ora urusan hak. Misalnya saya itu tidak bisa percaya sama ponakan saya, sama misanan saya. Bukan karena berurusan. Kiai itu tahu ada ilmu yang nggak mungkin diwariskan kecuali sama anaknya, karena resikonya tinggi. Nah, disalahpahami orang lah. Sekali kata pulau sing pulau alam. Kalau menarik sering tidak teman bapak yang di song, utun-utun, sering tidak ngaji Quran. Kan misalnya uang ngapal Quran ramah sindok gaji, cemaane ya ramah laris. Kadang bojo ya kadang elek, macam-macam. Dari sekian kemungkinan resiko itu gak mungkin kiai majibno ponakane ngapal Quran. Kuatir engko nara hoki nang nyalahno. Paham deh.
Gara-gara anut Pak D ini hafal Quran tapi ora sekolah kira ora PNS padahal kancane jadi pegawai A, pegawai B, pegawai C gitu ngate. Ya itu mau resiko itu diterima orang. Lho tak usah jadi kiai populer terus juga kan sombong tapi siapa yang berani ketika mata-mata sulit? Lha itu sirine kena apa nabi ora percaya ganil. Itu disebut zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria isna daruhu midaan khafiyya. Qala rabbi inni wa ana al-asmu minni wa ta'ala rabbi. Walam akum bidu'a ika rabbina wa inni khiftul mawali yami waroi. Mahal saya itu kan wa inni khiftul mawali yami waroi. Kabeh ulama nafsiri mawali ini Banil Am. Banil Am berarti pona. Napa? Kulon ku kuwatir nak kenabian ini diwarisi pona. Mergo visine mesti beda. Ya visine mesti napa? Tapi ini tidak urusan suudon, sampean jangan salah paham. Ini bukan urusan suudon. Mungkin pulau merasa, pulau mana dia ini rasa. Mengkadang didikan bapaknya, ini sampai nak niru ibuan, nak orang ya apa. Pengalim simpelan itu apa? Tapi rasanya dia mulia. Ya santri di Ciloro yang ngiling-ngilingan jamaah. Santri tambah ada kadang mari takabur. Ya nak kue bener, jadi tambah manfaat arah bener tambah takabur. Didikan kan tidak mungkin populer. Misalnya di sini orang yang 4 dunia orang yang berarti santri ya. Ya saya bapak berani didik hanya kepada saya. Pulau lah yang ada nyali didik santri ya. Selain serati santri loh. Maksud saya kan malah parah. Serati santri didik orang malah parah. Lalu pulau biar anak pulau semua yang perkara ini pasti ada wasiat yang nggak populer dari ukuran publik. Betul Kiai itu kalau percaya ijazah khawatir. Uang kok limpah dari makhluk. Misalnya di sekolah. Lu sakit sudah. Kalau anak-anak lu itu sakit itu bisa tahu. Misalnya menjadi ulama itu usum tahu orang mau berumah apa ulama, itu kan harus gak apa usum. Kan yang mikir kata pulau kadang sakit. Kata-kata pulau itu dihibur begitu pulau. Tapi pangeran itu usum kok. Waktu itu sampai sumber itu ngurusi kiai gitu kok. Pangeran. Tapi masalahnya apa mungkin didikan itu buat didik ponaan misalnya dan yang lain. Jadi khatut itu nabi ilmu itu rela. Itu panjang fakta ini sejarah. Wa ini khiftul mawaliya miwarohi. Kulo nu nak raja nabi. Kuatir ponaan kulo salah paham menangkap isi aku. Kulo merasakan betul. Ayo coba kiai besar. Takok no ponaan. Royak gede nih toh. Pasti jadi kiai gede lalu wong. Padahal anaknya paham. Anak itu paham bahwa kebesaran kiai abahnya itu tidak ada artinya. Ijek gede tanggung jawab. Dan ini contoh kalau orang lain mungkin salah. Karena saya hanya penganalisis. Tapi saya sendiri. Misalnya saya secara lahir punya mobil. Saya punya uang. Tolong ya mungkin darahnya khusus. Padahal aku sendiri lebih hisap. Waduh mobil sih orang manfaat kok hisap. Duit tanggung kok nak hisap. Sampai anak pulang ngerti. Anak pulang jadi ahli pun. Karena tahu bapaknya takut hisap itu tahu, dan yang berjalur-jalur pulau rapat iwan. Zaman tak cerita ini kisah nyata. Kalau hadis sokai kan nggak apa-apa ya, ini mesti benernya. Rasulullah itu nggak makan 3 hari, 3 hari betul. Walhasil akhirnya beliau jalan-jalan di Abu Bakar, Umar, sama-sama kelaparan di rumah Zakaria, Abu Ayyub Al-Ansari. Pada akhirnya nanti nurono Zakaria apa? Al-Ansari. Al-Ansari itu yang Mesir, Zakaria Al-Ansari itu yang Mesir. Tapi beliau pakai Al-Ansari karena bangga dulu orang apa? Ansor. Ketika tolong dino ramangan dong, mestinya wabe. Kita Abu Ayyub Al-Ansari tolak dia dirambuti 9 rambut salib. Terus disukani kormo, susu, walhasil lengkap. Ketika Nabi mau mengunyah sampai 30-an, 3 lukmah, Nabi mau nangis tenang. Ada lahmun, iki ono daging, ada labun, iki ono susu, ada tamrun, iki ono kurma. Nangis, walaupun alun na yawma izin, anai. Kabeh nikmat itu dikapok pengira. Fakaf fa'an Nabi mulai kamar. Jauh Abu Bakar mangan itu nak mesti. Terus nak ramangan mati, ku mau haram, merah ono bisa. Tapi nak ngeluai batas nutupinya, Allah itu udah ono bisa. Bakar Umar ini tidak kuat di Nabi, tapi menengahnya tidak kuat. Lo coba, yang kuat di dia itu siapa? Pada akhirnya sahabat pun tidak kuat.
Yang kuat hanya Sayyidah Fatimah, masyhur. Sama tak ceritain, Sayyidah Fatimah itu tangannya ngapal, sering dibunuh. Sayyidina Ali memprovokasi, Bapak Amr jadi juga, enggak tak muka. Bu jalur budak. Bu balik nama antu, yono. Bapak juga. Bisa melarat itu pantas, jadi Bapak mau. Sayyidah Fatimah nurut sampai jauh di Sayyidina Ali, wong bujuk. Matur ya Rasulullah, kata Ali, saat dia tangan pulau, berpok, kakean, nuduhkan dulu, umba-umba. Apa sisi Rasulullah pada Sayyidah Fatimah? Ya, gue mulai setak. Saya mulai malam-malam di sini. Nabi duduk di antara Fatimah dan Ali. Terus kakinya Nabi itu menyentuh kakinya Fatimah. Sampai Fatimah menghentikan Sayyidah Fatimah, wa inilah aji duduk damai yang ikut. Saya merasakan dinginnya zaman Nabi ini zaman. Dewi Nabi apa? Fatimah, gue ikhlas tak kayak sesuatu sing kuwi abdo dibagi yo pembantu. Napa ya Rasulullah? Kena ape dulu model sana wah ping 30 tahun. Iya gitu. Nah ape dulu model sakse Ahmed sing 30 tahun, mbok terakhir muni Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu iku luwih apik timbang bejo pembantu. Muni sami nawa atau iya. Nabi lah nggak punya nyali di sini yang wong liya. Buktinya para sahabat yang minta Nabi dikasih, siapa ada yang minta. Tapi anak yang jalur diganti wiridan. Kuat. Bukan kuat. Nggak gampang. Lungkit. Bukan berarti, ya itu artinya nggak gampang. Mewariskan sesuatu yang begitu itu udah gampang. Misalnya anak itu dikai wong liya jajal cangkeme wong, pas ini anak itu dikai wong liya ora, wong liya mau dikai wiridan malah diwalek ngono. Paling berat jadi seorang ulama itu mewariskan sesuatu yang ada transisinya. Lagi transisi ini dalam orang lain enggak mesti nopo. Kadang ijazah dia ini anak ini. Soal ini di santri siji loro kondo jamaah. Ketika orang lain bangga dengan yayasan besar, sistemnya macam-macam, tiap kepala ono bose, ono dasi regane biro dan macam-macam. Ini dididik ikhlas santri kita untuk jamaah. Lalu apa? Agak tren, bukan didikan jadul. Tapi seorang kiai itu ya enggak punya nyali, dia orang lain sudah punya nyali. Ini agak anak SD. Makanya sering kontroversi kan ketika kiai ditapak wong ya anak tua kuliah. Ya itu zaman saya itu. Orang lain bangga karena disahkan oleh kiai itu. Padahal kiai ini dewe rapati wani di anak itu kok kuliah. Meskipun tak haram ya tentu tak. Itu yang disebut wa ini khiftul mawaliyan. Karena dia ilmu kiai, tapi karena ini ilmu terbuka, memang dia itu normal, memang berat. Kedua saya punya contoh lagi. Ketika Rasulullah bagi kabundut. Biar sampean tahu betapa anak itu tetap spesial. Ketika Rasulullah tidak di pangkuan Sayyidah Aisyah dan orang lain di luar, termasuk Sayyidina Ali, Fadl bin Abbas, Sayyid Abbas. Yang di situ itu ada Sayyidina Ali, ada Fadl. Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas. Fadl bin Jinten Abbas. Terus ada Jinten Abbas, Sayyid Abbas. Sayyid Abbas pamanin Nabi. Abai Abdul bin Jinten. Walhasil Nabi di pangkuan. Terus Nabi itu membisikkan sesuatu ke Fatimah yang bahkan Aisyah pun tidak dengar padahal satu majelis. Nah, sehingga Fatimah nangis. Setelah itu dibisiki lagi bui. Walhasil akhirnya Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, makanya Aisyah kan masih meninggal. Apa betul Nabi ngendikan apa? Tidak boleh. Kok itu pada berkali-kali tidak. Sayyidina Aisyah sama Ali itu sentimennya tinggi, itu masyhur. Makanya ketika Nabi sakit, kata Aisyah, "Fakana yuhada bainal fadl wa rasulin." Rasulin dawe Aisyah dan Sayyidina Ali, dia enggak mau ikut kata nopo Ali. Jadi ini jebelo ketika hadisul iski Sayyidina Ali usul ya Rasulullah, kula ya ora yakin Aisyah salah. Tapi sing jelas wong itu liyane kathah kok repot. Wanita diwara kafira. Itu jebelo. Yo kasih rola kaya aku, jadi dia tetap rajin darani wanita jiwa nopo. Semenjak itu gak tahu nyebut nopo.
Menceritakan Nabi jamaah di papak fadol warojulin itu. Tapi ada hadis sepakat dari warojulin ya. Nanti ngomong. Jadi kita keting ngomong mau disebut ini ya orang sanat. Sanatnya ada sistem, saya sistem. Bukan. Tidak sampai biar tahu betapa anak itu mesti spesial. Tapi spesialnya membuat untuk dalam kebenaran. Nah, itu spesial anak kan dua riza kayak punya. Lalu kalau ada anak lu sakit tenang, kadang-kadang tak. Ben dia nak tak rewangi anak tua alim terus kan tahu semua hormat toh. Wah mata. Saya mulai jadi tak gitu. Pulau kan sering nomor dua. Pulau boleh tolong. Pulau nggak bisa. Saya itu sekarang sering dibantu di anak pulau dua orang muslim. Ya anak pulau anak Hasan umur 6 tahun. Ini sering baca. Enam pulau tapi ngebis. Ini sering dibantu. Karena saya bayangkan nanti kalau hidup sendiri, misalnya ada masa-masa enggak dihormati orang. Dan juga saya bilang ini dari saya, sebenarnya orang sampai ini kuspa, anak kurang dihormati sampai ini biasa. Waktu makhluknya, waktu rajilah, biasa. Dan itu memang didian kiai, didian. Walhasil Sayyidah Fatimah itu enggak berani menjelaskan, karena dijauhi Nabi, jangan jelaskan sebelum aku meninggal. Akhirnya Rasulullah minta kola ila rofi'il ala, Nabi pindah. Ya pindah yang alam itu ya. Karena kalau di hadis Soka ini yang saya tahu, di hadis Soka itu memang terakhir Nabi mengkalimatkan kalimat itu Allahumma arrofiqal Allah. Tapi kalau di hadis yang tidak Soka memang banyak ada kata umati, anisa macam-macam. Tapi kalau yang hadis Soka yang mutafak kala itu, yang di Bukhari Muslim itu, Nabi guyon sebentar di ruangan tamu itu. Guyonnya Nabi lucu, saya tahu apa. Itu masih ada orang banyak. Waktu ada Abu Bakar Umar ketika agak di ruang terbuka. Bapak Ibu yang urusan yang murah dan mawon rasa kalau sama podium. Abdul khuyiro benama indana, wa benama indau. Jadi Nabi itu pinter oleh menguatkan psikologi sahabat. Umpama kowe kon milih antara barang tidak orang manusia betul Allah milih. Ya Rasulullah, idan nak taruh main tahu. Ya mesti milih pintar pengira. Akhirnya walhasil Nabi ketika mau kabundut ngendikan ning gone Sayyidah Aisyah. Ana Abdul dikon milih. Saiki ning dunya awar wong apa awar pengira. Sayyidah Aisyah. Waduh, idan layak taruna. Wis mulai pesimis. Idan aku dibandingno pengira. Mesti Nabi milih apa? Pengira. Idan layak taruna. Kalau gitu pasti Nabi tidak milih kita. Pasti milih apa? Tenang terakhir Sayyidah Aisyah masih sempat dengar Nabi dawuh Allahumma ar-rafiqal a'la. Kula milih teman terbaik. Maksudnya ya Allah ar-rafiq mana nih teman a'la tertinggi. Berarti saya milih teman apa? Terbaik. Maksudnya Allah kula berdampingan dengan Tuhan. Ini sama rasa takut istilah teman yang ngomong war pengiran rasa takut. Itu kali mau layak bendera kuwe, apa tahu ngangkat kuwe ora bareng dan sebagainya walhasil Nabi membacakan Allahumma ar-rafiqal a'la terus. Walhasil terus Nabi intakola. Kalau dalam bahasa tasawuf itu nggak boleh dikatakan meninggal. Intakola ila rofiqil a'la. Nabi sudah sekarang hidup ila rofiqil a'la. Walhasil terus suatu saat janjinya Fatimah. Saya mau menjelaskan kalau Rasulullah sudah meninggal. Sayyidah Aisyah datang. Tanya, ya Fatimah, kenapa Anda pertama agama bisiki kamu nangis? Ya karena Nabi bilang bahwa dia mau meninggal, sehingga saya menangis. Tidak kuat itu tenang. Terus bisian kedua kok kamu senyum? Ya karena Nabi bilang, aku adalah pertama keluarga yang menyusul dia, menyusul beliau. Mengenai aku guyu, mereka nang cepat awal Rasulullah, maksudnya cepat kabundut. Tenang, Sayyidah Fatimah hanya 6 bulan membapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lu coba, sampean bayangkan, imane sepiro tonggan, di kandane deka kabundut, malah nopo guyu, malah senang. Ya karena Fatimah ada persatuan Rasulullah, ada jiwa Rasulullah, jadi nganggep mati itu tidak masalah. Ya karena anak Nabi mungkin berani hidup Fatimah sampai mati itu tidak masalah. Gak duwe, gak duwe pembantu, gak masalah, asal masih subhanallah. Tapi ketika Nabi dengan orang banyak, ya nyatanya, ya umumnya orang banyak. Nah begitu seterusnya, Nabi di Abu Bakar Umar ya di atas rata-rata sahabat. Begitu juga didik sahabat papan atas di atas kebanyakan apa? Umat itu. Abu Bakar tahu megelo dan Nabi orang Nabi dia gelo. Abu Bakar bisa yang janjo Abu Bakar. Bakar menang.
Iso ini menengah. Nabi cek seneng jagoan Abu Bakar. Oh Nabi tapi sampai 3 kali Abu Bakar masih ora kuat. Wes gak bisa kan. Setelah berjajah Abu Bakar Nabi mirip. Terus Abu Bakar tanya, kenapa engkau nopo sini? Arodo anni, jenengan kok mirip arota ya Rasulullah. Aku mau pas ke Cibiso, ya aku roh malaikat, sing yaruk angka, sing bilang-bilang itu. Karena gue misos malaikat ini. Ya Rasulullah kan tidak fair, ketika dia miso 3 kali tidak Anda tegur, tapi saya miso sekali tidak Anda tegur. Ya wong gue misoi pantas, nak gue pantas ya. Kita dah lewat, gue misoi pantas, nak gue gak pantas. Itu Nabi. Jadi telung dino ramangan, mangan pisan nangis, eling sisa, eling nopo sisa. Aku itu, makanya masyhur saya punya cerita banyak. Ya Hamid Pasuruan itu pernah ada orang iri karena beliau cara lahir di zaman itu punya mercy. Kaki-kaki juga penggemar beliau banyak, sering ngasih uang macam-macam. Hasil ada orang dengki itu enak saja jadi Mbah Hamid. Sama Mbah Hamid, masyhur cerita ini. Si kaji yang wong sebutan Mbah Hamid itu kan numpak mercy ini beliau, tapi kan dua banyak tak jelas. Aku tulung jeng banyak ini gawa, tapi coba. Terus digawa Pasuruan, mubeng, mempertahankan banyak gak kotak, jadi konsentrasi itu. Enak numpak mercy, buatan enak. Lagi apa orang enak? Kuatir kocek lah. Yo ngene iku aku bendunya. Yo ngene iku aku berapa. Jadi kalau orang itu lama betul antara nikmati punya uang, punya mobil, punya fasilitas dengan keyakinan ada hisab itu pasti lebih miris dengan keyakinan ada nopo hisab. Tapi kan nggak mungkin Anda ide itu sama orang lain. Tapi nambah duit ini kan caranya ngengal-ngengal kan. Caranya rakyat wong dia temu. Padahal ulama dia kok ya halal juga hisab, wa haram juga. Dunia umum halal di hisab, umum haram. Nabi Sulaiman nyoro, Nabi paling nyoro Nabi Sulaiman. Nabi yang biswargo, Nabi dia orang biswargo. Nanti dia ketun itu. Kok hisabnya rabar-rabar. Tetap dia ini diaudit. Padahal halal kabeh dunia ini Nabi Sinten. Jadi akhirul anbiya dukulan al-jannah niku Nabi Sinten. Sulaiman. Kok ngitape rabar. Bona Nabi Sulaiman terus mantel nyiri digital itu kan cepat. Tapi tetap aja paling lama di. Terus kalau suwun dengan anak Nabi Zakaria, anak panjang Nabi didikan sing ekstrim, itu korbannya anak, aja wong liya. Iya kayak didik sambil tenanan, didik anak rapati. Wah, Nabi buat sing berat-berat malah namung anak, orang percaya ponaan. Itu nama wa ini khiftul mawal. Mungkin taman delok teng jalan, banil ab. Anake paman ya konsumi sanan ponaan. Bukan karena keurusan, itu tadi kita ini takut disalahkan ada masa-masa transisi. Ya ada masa-masa nopo, mesti dong. Atau jenengan ketemu kula enak, udah gagal, sampai dia gagal itu urip. Nanti tua itu urip apa? Tapi masa-masa transisi ku berat. Itu contoh gampang ini bagi para yang sedang jadi pengurus masjid. Itu juga ada teman-teman jadi pengurus masjid. Meskipun itu kita yakin apa, kita kudu sadar sejarah Nabi transisi. Kita mendalil man bana masjidan bana wa lalu beritan. Sama tak cerita ini, 13 tahun Nabi ini Mekah menguasai masjid. Ya kan karena masjid dikuasai Abu Jahal ya kan. Nabi itu dakwah ning pasar Ukah, ning Gunung Aqabah, ning ndi. Tapi Nabi bawa nur. Itu sing disebut Allah mangka namai tanpa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi finna. Allah nyekeki Nabi namung nur tok. Dibeto teng Ukah, dibeto teng Aqabah, angger omah diparani. Sampai Nabi dawuh hal minkum ahadun yakini yu'mini ubal diku kalama rabbi. Apa ana ya wong dene sing nglindungi aku, tak ulang Quran. Quran ditawakno ning dalan-dalan ben. Ora ana sing nampa malah diantemi. Sapa ya sing gelem nampa sak ayatku. Iku sing disebut Nabi balihu ani walau ayat. Ngalor itu angger wong ngantemi. Akhirnya terakhir teng Aqabah Mina, sing sakniki dadi wako ibu Mina. Mulane nak kaji niku pancen aneh. Kaji udarani beduwo. Ini rumah tenan. Nah, sampean kepen percaya wong alim. Ben piye tradisi. Kaji ini wah istilahnya teng Mekah. Berarti Mekah teng Ka'bah. Tapi Ka'bah itu keduman rong jam ora bener. Yen niku keduman tawaf ifadah, sakwise niku sa'i. Kok sa'i jek ning lingkungan Ka'bah.
Sing suwi teng Mina. Mergo balang jumroh Aqabah tanggal 10 nggih teng Mina. Tanggal 11 nggih teng napa? Mina. 12 nggih teng Mina. 14 nggih 13 nak napartane nggih teng Mina. Berarti Mina ketemuan pinten 4 hari. Haji mabit ning Mekah apa ning Mina. Mina paling bersejarah. Jadi ku nabi pertama untuk pengaruh teng Aqabah Mina. Tadi kita menyawang mengerti. Terus teng Mina ketemu tiang-tiang Ansor sing haji. Terus wonten diskusi kenabian, walhasil mereka iman. Ketika boyong Nabi yang Ansor rasional, ya Rasulullah, kalau engkau saya boyong sekarang, itu orang-orang Yastrib itu tidak siap. Karena mereka belum iman. Yang iman baru kita ini yang sedang haji. Akhirnya tenang, mereka pulang dulu. Setelah satu rumah pasti ada seorang Muslim, baru Nabi diboyong kemudian Medina. Sekarang diboyong ke Medina, terus Nabi bangun masjid Kuba. Lah tak usik bangsa Joyo-Joyo itu orang hadis mambana masjidan, karena wow bedan sil. Tapi sebelum itu ada transisi, bahkan Nabi sendiri tidak bisa menguasai Ka'bah. Paham ya? Jadi gue tadi sing dadi pengurus masjid ya soleh, kula lah darani soleh. Tapi kira usah berlebihan. Awalin nur digawa nalor hidup. Bebas tempat, bebas ruang dan apa? Mulane berhubung Aqabah itu bersejarah dan tiba itu begitu bangga walanal ma'la wa khaifu mina. Mulane masjid Khaif itu bersejarah. Mergo para nabi riyen naik itikaf nyeteng Mina. Delalah sejarah Nabi pertama kali Islam ditompo di teng Aqabah itu napa? Ini jadi kebanggaan walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kunnahu Mbok macane sambar waktu ini waktu bisa gini wae sing ngamuk. Nah temen iki umum ngoten lho, waktu napa? Berkuning. Wis umum. Padha karo waktu ini ora ora waktu zakini. Tapi yang jelas sampean saya kira kenapa Mina itu begitu dibanggakan walanal ma'la napa? Wah. Itu sejarah sampean kudu ora. Lah balik meneh sing gelem kangelan niku sapa? Namung Rasulullah. Kira-kira sing kuat ngono lho. Ya namung sahabat, asil akad diri sahabat Abu Bakar Umar, sing dididik khusus Utsman, Sayyidina Ali. Jadi Nabi dididik orang ya sesuai kelas masing-masing. Lain Nabi ya nate disomati. Niki di hadis sahih. Sale Nabi nyari sahabat awam minta dikasih. Ya sahabat sing wis kaya Rohin Sofyan atau dikai. Sesuai sahabat yang protes, ya Rasulullah ini ngajinya lebih lama, tapi tidak jenengan kayak. Padahal itu ngaji awalan pun jenengan apa? Kata Nabi, inilah uktir rojula. Kalau apa ada sini? Inilah uktir rojula. Waziruhu ahabbu ilayya. Maka kata Yakub bahwa wajhahu alamna. Aku kadang ngekei wong, padahal sing rata kei luwih tak benar. Maka wong iku jek seneng duit. Jek seneng nyoba. Nah, ini hadis ini masih. Ini tenggine Muslim. Nah, tenggine Musnad Ahmad itu detail, itu dramatis. Nyata nak Musnad Ahmad. Musnad Ahmad di hadis Sahih itu tidak Bukhari Muslim. Setelah perang Hunain itu ada orang Mekah. Mekah itu bangsa Quraisy. Orang Mekah itu Islam anyaran. Baca Fatih Mekah jadi Islam loh. Itu minta wedhus Nabi dikai satu kambing. Orang yang dikai Mabena Jabal di antara dua nopo. Walhasil ketika Nabi mulai asik di Mekah karena Nabi bercengkrama dengan keluarganya, wong-wong Quraisy. Dia wong nopo Quraisy. Tiap ada yang minta dikasih, ada yang minta dikasih. Sesuai sahabat Ansor yang sing lagi dulu sing nom, sing rapati dewasa. Buatan kayak sahabat ini sesuai teks hadis. Wong tak dulu-duluin sahabat ya tak ngalim-ngalim liane nopo sahabat. Orang banding kita kan dibanding antar sahabat. Kalau siapa lagi sini, muni Nabi rawani tapi nyindirnya. Amar Rasul faat drokat durok fatun si ahli wa fatun si asyirati. Bolak-balik ya menuso ya, nang kampung halaman ya seneng. Karena Nabi di Medina itu kan artinya 460 kilo dari Mekah. Ketika menguasai Mekah, Nabi jatuh asik bercengkrama guyon. Beliau duduk di asli sofa di Gunung Nawa sofa. Kalau nanti itikaf yang asli sofa, menang Nabi itu dulu itikafnya yang asli sofa. Barang kalau itikaf itu pas umroh jam loro, kancane wong si Asia. Waduh, bisa terus. Lalu sebenarnya ada silsilahnya Nabi dulu pernah asik dia mah asli sofa.
Walhasil terus sahabat Ansor yang muda-muda mulai komentar gitu. Akhirnya Nabi dengar. Nabi dengar mulai tidak nyaman, tapi karena mereka komentarnya itu karena seneng Nabi. Jenenge wong nyatane sing digai iku balane dhewe dudur-dudur dhewe. Wasiyu natak biru min dimai. Lain lagi jenane le. Bangsa Quraisy itu tak pateni ning perang apa Badar. Wong musuhane kaya ngono perang Badar, perang Uhud saiki dadi balane Nabi. Padahal Islam dadakan mergo kalah. Mergo napa? Kalah. Nabi mulai dengar tapi Nabi enggak tersinggung. Nabi ngutus Abu Hurairah ya Abu Hurairah bikin satu khimah, hadirah khimah. Khimah tertutup khusus orang Ansor. Yang itu Abu Bakar mau masuk udah boleh, kamu jangan ikut. Umar mau masuk udah boleh, jangan. Harus orang Ansor semua. Yang enggak Ansor enggak boleh masuk. Kalau siapa tidak benar, itu paling saya kenal. Ketika sudah masuk semua, terus Nabi jawab, lucu Nabi. Ya Maksarul Ansor. Saya dengar di antara kalian komentar begini. Amar Rasul, Fa'adroka Birokfatun Diani, Wa'ufatun Dianiro. Terus Bapak Ansor yang senior-senior usul, Ya Rasulullah. Amadul akhlami minna falah. Wah, nanti senior, bukan ya Rasulullah. Ini yang tak pilih-pilih. Itu sudah dikaterima. Tidak ada ya Rasulullah, itu yang tak pilih-pilih. Ada Sinanom diceluk, apa betul Anda mengatakan demikian? Dari Sinanom, iya ya Rasulullah. Tapi pinter sahabat Sinanom. Donan tiga ya Rasulullah. Kulo niku medhit ra ikhlas, nak jenengan di rumah wong Quraisy. Dhisik sing ngusir kok saiki kenaan bareng menang di rumah. Terus Kanjeng Nabi mulai ngendek. Ama inna wa haqat sadaqakum. Ya, bener maksudnya apa bener omongan. Terus Nabi mulai marahi. Sama tak warai carane mundat-mundat. Jadi marahi mundat-mundat ya penting. Paham menapa penting? Ya Maksarul Ansor. Mana saya ada ngomong urut tok. Andaikan Anda berkata lebih dari itu saya dengarkan dan saya benarkan. Misalnya Anda bilang, ya Muhammad, kamu diusir oleh bangsamu sendiri, terus kita tampung. Kamu didustakan oleh kamu sendiri, terus kamu yang membenarkan. Kamu ngumpat kayak apa? Semua jasa kamu itu benar. Apa mana kayak itu mau komentar ngono? Artinya Nabi kan sejarahnya diusir oleh orang Mekah, ditambung oleh orang didustakan oleh orang Mekah, diimani oleh orang Ansor. Mbok kowe mungkin nganti ngono tak tompo. Mana ada lagi komentar mau itu tidak apa-apa kan? Kena jadi gini Nabi. Jadi mulai dirasani penggemar juga gede. Jadi misalnya suatu saat misalnya, jenengan ra seneng kula piye tahu tak ulang 5 tahun iku nak ganjaranku ditompo wis tak gunung ukur. Jadi saya ini misalnya perai kan enggak masalah, tabungan kula pun kata. Orang malah tak lawan nanti bisa menggugurkan ganjaran sudah terjadi. Paham ya? Bela ya rasa betul orang tahu ngaji, orang tahu ngamal kok betul celek ya. Ngamal kok apa? Itu Nabi. Akhirnya sahabat Ansor mulai tanya, ya Rasulullah, kenapa? Kenapa jenengan begitu? Yaitu orang-orang Mekah, ya, ternyata betul. Arabi Mekah dikai wedhus mulai muncul wedhus, dikai unta mulai muncul untane. Nabi dawuh musim masyhur. Ama tardona ayar di annasu bisyaki wal sa'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Al-mahyakum wal mamat. Musim masyhur. Kowe ora rido, misale wong-wong berkata wedhus ra mulai iki ya Rasulullah. Berkata unta ra mulai. Kowe ku mulai bawa aku. Kowe milih unta bawa aku. Wah, sahabat atau nangis Rodina ya Rasulullah. Jadi antar untuk nabi rapi untuk nopo. Tapi Rodina nabi masih dengan al-mahyakum wal mamat. Aku urip ya sing urip iku kowe engko aku mati ya Allah. Jasane kanjeng Nabi disarekno teng Madinah nganti sami. Umpama Nabi boten disarekno teng Madinah teng Mekah, kiamat Madinah. Jadi kota mati malih gak siap. Karena semua ritual haji nggak ada yang di Medina. Secara berkode haji nggak melibatkan Medina. Kawasan Mekah, Mina ya kawasan Mekah, Arafah, kawasan Mekah. Orang kaya Nabi di Medina boleh itu. Tapi baru kaya Nabi di sana Medina hidup sampai sekarang. So, Nabi balas datanya soal apa? Anak soal itu al-mahyakum wal mamat. Kalau aku bukan mati nih dari rumah Mustafa malah orang hal. Lah aku nak urip iki kowe urip dhewe. Urip dhewe. Aku mek masyarakat kuwi dihormati. Orang alami kaya sinten.
Sampai tentang nyelok aku Gus kan ketok ngalim. Kulo ning masyarakat tuh cek lahir didelok Gus, terus dihormati tanpa syarat. Kita hormat kurang ajar ngenteni ngalim, ngenteni mulang, kakek syarat, kakek apa? Kadang cek kecangkeman sampai nyaran nang ngaji terus Gus. Iya itu. Tapi ada yang unik, tapi ya jadi ditiru. Mungkin kalau orang awam tidak kuat. Ada yang unik. Setelah Nabi Dawud itu Nabi meriah, agak sakit di Mekah itu. Ketika agak sakit itu Nabi Dawud. Tapi jadi ditiru. Ini Dawud. Allahumma inni a'udzubika an amutafiyya. Gusti kula pun sampai mati di Mekah. Itu Nabi. Jadi Nabi saking konsistennya janji sahabat Ansor ketika beliau gerani. Ya Allah ampun sampai kalau kabur betul. Tapi bukan berarti Nabi anti Mekah betul. Karena tadi Nabi sudah janji al-mahya mahyakum wal mamat mamatus. Makanya Nabi kan harus kabur betul. Tenang. Setelah haji wada, setelah Nabi satu Mekah, macam-macam Nabi kembali ke di Nabi itu hanya 82 hari. Dari peristiwa itu hanya minum 82 hari. Gila malah mau 26 hari. Gitu itu mau haji wada anggap bayan zaman dhisik besar. Suro nggak haji dulu itu minimal 40 hari sampai. Pokoknya Imam Nawawi haji aja 2 bulan. Nggak bayangkan untuk sampai saat ini Pak Mekah Madinah nanti panas jam. Kita tahu-tahu kaji. Kalau kaji lali, lama mikir ilmu ya. Kajimu kan eleng. Lontong. Kajimu kaji parah. Kalau tamu diceritani itu foto-foto nih bakal Roma ambek apa ya? Lontong. Parah, kaji rada kenangan ilmu atau apa. Beruang diceritani foto nih bujune ning gunung apa Jabal apa? Rahmat. Dari Jabal Cinta, Pak Rahmat. Karena saya baca kalau ini tidak nih Jabal Roma beruang mulisi. Bawa ayo aneh bujune ora ora ben nek ditulis ning kono iku awet. Nggih kula nate takok tiyang Arab. Wong Arab darani Jeddah. Iku Jeddah karo kata Jeddah, Mbah Putri. Jeddah itu napa? Mbah Putri. Kebiasaan wong Arab nak Sayyidah Hawa itu turun di Jeddah. Wong Arab ini Jeddah. Kok ben turune sinten? Hawa. Lah Adam turun di India. Ana Islam tua di India. Untuk zaman Nabi sinten? Adam. Walhasil terus bingung-bingung pirang atus tahun, mungkin kira 200 tahun, mungkin umurnya lahirnya ketemu dengan Arafah. Kenalan meneh. Tak Arafah kenalan. Dengan sinten bojone kok kenalan. Lah bareng kenalan itu disebut apa? Arafah. Jadi ini sebagian cerita itu versi Fathul Mu'in. Arafah itu mergo Adam dan Hawa itu tak Arafah. Nek cara sebagian kitab boten Nabi Ibrahim diterangno manasik. Diterangno manasik nanti batas Arafah. Batas setel kan kados Mekah sakniki kan sampeyan kan batas Arafah sampai sini, nggih, muntaha Arafah, mabda'un apa? Arafah. Itu batas iki Jibril diulang. Diulang meneng ae wae. Lah Jibril kan gak yakin paham ta ora diulang. Terus Jibril tak kok al Araf saya Ibrahim wis paham Araf. Aku terus udah menerangno ae. Dadi napa? Arafah. Lalu Arafah ngerti. Dan aminah itu minanur rahman, jadi akhir keparingnya Allah, gitu maksudnya jadi. Lah Imam Syafi'i itu yang khoir, Imam Syafi'i yang terkenal di sini Imam itu asli yang khoir, tapi bapak ibu itu tidak sengaja, di Gaza Palestina. Ketika mereka muda balik malah yang khoir, lalu berbangga, bahwa walanal maklab, wa khoir, walanal lagi berdiri kita al maklab di maklab Mekah. Wa khaifu minal lan khawat sing ana teng ndi. Ya wonten masjid napa? Khawat, ya masjid napa? Sampai wonten apa? Iki kula terangaken sampeyan paham ya terus. Nubuwah niku aneh. Maka logika nubuwah ora kena ditebak. Yen tawangane Nabi ra adil, wong lagi sama anyaran dikai unta akeh, sapi akeh, wedhus akeh, sing ansor berdarah-darah ra dikai. Tapi ketika Nabi menjelaskan, apa kowe rido nak wong gawe terus mulai. Kowe mulai gawe Rasulullah bilang di. Tapi sadar dia bilang gawe sinten. Makanya banyak kiai yang sama santrinya itu rapati rumah, tapi rapati santri di rumah. Dan candalan yang belum mengenal tamu gawe sate kene candalan tempe. Aku ya sering ngerok bermain candalan dengan produk gede-gede. Aku ora tau ditamu pejabat dari ora jalan. Menara kakak itu kalau ora kakak gede.
Kita ya apa? Kalau di sini gede apa? Nah, sampean mungkin, tapi kan ulama gede, paling dia gede mungkin ya sampean sama ibu pati. Nah kalau saya akut, betul kulino, kalau sering tahu. Jadi kalau hasil sampean bentrok logika, kalau logika nubuah itu gak kena ditebak, logika nubuah itu gak kena nopo. Kita di awangan Nabi Rasul, tapi ketika Nabi menjelaskan, itu milih di aku pergi enggak. Itu rodina milah jenengan, tenang. Akhirnya Nabi bikudratillah wa biqodoi wa qadari kabulu tersebut. Oh, niku ngimbangi. Nah, sampean ngekek duit kiai itu kan paling gandar pirang juta. Paling hati-hati sampai lihat. Yang Medina menjadi bener. Ditulis tentang Taurat, sing bela Rasulullah yang Yakrib. Mungkin sama soal. Wis jelas kotane jenenge Yakrib. Nggih, kotane jenenge napa? Yakrib. Mereka itu tuan tanah, Medina itu petani. Lu bareng wong utun pertama iman langsung muni ya Rasulullah, la yasiba ba'dal yawm. Inna Maria Madinah tu ya Rasulullah. Tak niki lu mboten enten Yakrib. Sing wonten semua tanah di sini itu milikmu. Inna Maria Madinah tu ya Rasulullah. Sampai zaman itu juga disebut Madinah tu Rasulullah. Lalu itu orang-orang Ansor yang punya tanah di sekarang itu tidak berani mengelola tanahnya. Karena sudah diberikan semua Rasulullah sampai daerah Madinah itu kayak Rasulullah. Sampai saat ini daerah ini Madinah itu Rasulullah. Akhirnya Nabi ya tewanang aja, mungkin 3 hektar. Terus pokoknya sahabat yang kira-kira muhajirin itu 3 hektar, 3 tanah ya wae. Tapi karena mereka sudah nganggap itu milik sinten, milik Rasul. Akhirnya sudah masjid Nabawi sama dan Gadah ini pinter. Orang masjid Kuba belum yang dikaitkan Nabi Rahmat. Kan kira-kira ada sahabat yang ke Mekah kan, wong jelas, apa? Di fuqara muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amalihim, kan mereka sudah terusir dari rumah dari harta. Mereka itu juga ibu Nabi. Kenapa Nabi bisa bagi? Karena mereka bilang hadhihi Madinatu ya Rasulullah. Ini semua terserah jenengan, ini kotane jenengan. Ora Nabi cerdas tenan, ora dikek aturan. Saya kira iso. Ini kayak kiai seperti ke dunia sebuah banget. Tapi macam kudu ngono karena kiai ra mesti bener, cara kula iki bener ya dari cara kula. Nah kula nak dicek bojo kula, ki jogeman bandino kiai ben nabi itu mesti bener. Lah iki ora mesti bener. Dadi sing mesti itu yang bener. Jadi nek sing lomo tambah bae rada bener, sing mesti yo bener, padha bener. Bener karena kita sendiri tasaruf ora mesti bener. Mungkin misalnya kita kiai misalnya macam lawa. Mungkin kita kan orang biasa, jangan-jangan duit juga listrik lagi ini delok nyanyian lagu oplosan kan yo repot. Anaknya untuk sinetron barbar kan mungkin kan ya kita kan manusia. Terus boleh kiainya kebutuhannya bakmi, bakso ngajak bujune marung terus, padahal salam template yakin barokah juga menunggu marung ya kan yo repot. Tapi sekarang nol hiburannya di kuah. Tapi hanya kita tidak mungkin kan memposisikan diri kita kayak siapa. Makanya masyhur Abu Bakar itu masyhur ketika beliau jadi khalifah. Terus agak tersinggung gitu. Ada orang agak menyinggung beliau sampai beliau menyimpan kemarahan. Terus kata pengawal Abu Bakar, biarkan orang itu mau sabun. Kenapa kata Abu Bakar? Karena telah membuat engkau murka, menyinggung kamu ya Abu Bakar. Terus kata Abu Bakar apa? Laisa zalika, kalau apa ngomong hadis nasai, laisa zalika li ahadin ba'da Rasulullah. Jangan. Enggak ada orang menyinggung itu sampai berat kata ini koyok menyinggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asli kurang nabi. Terus Abu Bakar langsung teriak. Begitu juga Umar. Jadi kadang kita menyamakan dengan Nabi itu keliru. Nabi mesti benar. Ora iso saiki ngeluh. Mari wong Islam saiki ora ono pemimpin tunggal yang bisa diikuti 3 kalimatan wahidah. Kalimatan wahidah dia semung liyane Nabi itu mungkin salah kok. Sing apik ora cocok sithik-sithik ngene iki malah. Karena setelah Nabi tidak ada yang maksum kan? Enggak ada yang apa? Mungkin ada kiai yang enggak pernah beda-beda, enggak tahu zina, enggak tahu korupsi, enggak tahu selingkuh. Tapi kadang enggak dia nyali sih. Kadang sih nyali siat ngene-ngene tapi mungkin enggak pas ada akidah kelompok tertentu. Sing pro persuasif, protes tribal lah istilah dewe-dewe. Tapi intinya kan tetap sebaiknya memang kita beda begini. Istilah pula iman apa roh.
Lu kalau lah ikhlas, misalnya nonton kiai, rata-rata pulang rasanya pulang itu. Dia biasa mau, terus nonton kiai rata begini, biasa. Kalau aku nabi, dia murtad ya nabi ini, nggak pernah nabi ya biasa. Biasa. Kalau nanti diprotes di kiai, nonton cerita tiang bodoh, bodoh kiai ini tapi udah lepuk sih. Terus itu orang yang benar boleh adam aja. Ada roken nak kiai, mungkin kiai disakral, roken orang gunung itu di daerahnya apa? Kiai Mustafa di sana di daerahnya apa? Tapi rai ini nggak ada nih. Terus ditakoi, Gus mungkin tanya bodoh ini jenengan menengah. Iwak pintu teman. Liane nabi rawatib takdek, barno lah ubus. Lo liane nabi rawatib bener no apa kok trekal. Dari awal cara akidah Islam rawatib. Jadi misalnya orang mubalek, tukang cerita, kok mulai A sampai Z bercerita awal itu, tak karep-karep. Kira rasa terseksa, mereka liane nabi rawatib di gak wajib dibenarkan. Meskipun juga rawatib bergorong oleh sebarno biasa. Ibu Abu Bakar ibadah leza dari kali ahadin pada Rasul. Itu tidak boleh. Jadi juga Umar, Sayyidina Utsman sampai Sayyidina. Jadi tidak bisa kamu menyamakan posisi Nabi ulama dengan Nabi secara 100% tidak bisa. Nabi buat aneh kaya apa cara lahir. Itu tetap Allah sirri dan sirrinya itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak bisa. Ya contoh paling fenomenal itu ya kontroversialnya Nabi ngelola aset. Ini yang titik-titik muni bid'ah, tak elingno secara tarik. Nabi itu tidak punya Baitul Mal. Orang tahu semua, Nabi itu tidak punya Baitul Mal. Kalau beliau punya uang ada yang minta dikasih. Jadi yang sing rai gede ya nanto, Nabi yang gak duit. Ya soalnya orang jalan dikai. Cek buta, buta, ambil keterusut jalur gitu. Dikai. Lah Bilal kowe raja lo ya dikai kan. Jadi sing latihan iman kuat tak bilang Nabi ya bilang ora bokai. Ben nak pasrane imane dia malah bandel terus terlatih. Barno. Aku nanti jauh sih. Lalu lucunya Nabi itu, ya nanti lucu. Orang Arab jalur Nabi ya Rasulullah hak ini saya, anta ini dikasih. Jadi Nabi kan ada punya bilang besok datang ke sini. La Allah ya Rasulullah. Mungkin nanti soal di sini. Isunya tekan nek. Ya Rasulullah katanya besok. Ya kan ini insya Allah. Saya kira orang besoknya orang. Makanya Nabi diprotes sama Sayyidina Umar ya Rasulullah. Tuhan itu tidak memaksa engkau begitu. Kalau tidak punya, gue bilang tidak punya. Sehingga orang itu tidak punya harapan. Lah ya marmar. Mengharap-harap rahmat mungkin orang ora oleh. Sampai jadi asbabi nuzule wa imma tu'ridunna anhum mubtigha rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawalam nais. Jadi nabi ra iso ngekeki bahasa Qur'ane mat, kowe kadang mengo sangka wong sing njaluk. Mergo kowe dhewe arep-arep rahmate pangeran. Dadi sing dijaluki dhewe iku cek arep-arep rahmate pangeran. Manane dhewe dhewe ya ora duwe. Dadi wa imma tu'ridunna anhum. Mergo kowe istiho rahmatin min rabbika. Sing tarju kowe dhewe cek arep. Pada kula para meneh, kiai melarat, ana wong njaluk. Lah aku terus njaluk sapa? Mergo padha melarate kok jaluk-jaluk. Umat elek riyen nate ngaji kula, tadi dadi kiai. Dadi kiai gede. Riyen nate melarat. Dari dia enggak. Kowe nak njaluk aku tetap njaluk sapa? Lah iku zaman Nabi itu saking memaksakan lomo sampai wa imma tu'ridun an bimut Tiho arahmatin mirrobika tarjuha faqul lahum qalam itu jawab sing gampang. Gampang maknanya ngekek harapan. Akhirnya sahabat ansor usul. Benar ya Rasulullah, jangan ngikuti Umar. Wala taksamin bil arsi iklalan. Kira tak khawatir Allah bakal marah. Nanti dikatakan sodat saya ansor. Lah Umar aku tak nabi ora duwe kok mesti. Lah sing jaluk padha dene. Nah ini yang unik ada dua kejadian ngiling-ngilingin nanti kayak kiai. Ada peminta itu jenis munafik. Karena Nabi itu miskin, ya memang Nabi itu tidak kaya. Dikasih tak kurma satu, ini kurma itu, ya kurma tadi juga kebayang kalau ngekek ini kurma. Ini kok terus mulai menikah kurang ajar tenan. Ada Nabi yang yuk ditambah jari Nabi ngekek uang kok tak kurma, apa artinya tak kurma, gak margi. Pokoknya dimaki-maki ya. Delok Muhammad dari Nabi kok ngekei. Saya munafik. Itu repotasi kayak Nabi kena salah komentar, itu jadi munafik, jadi murtad. Sing kita boten, ada seorang mukmin minta karena senang. Barang ini sama Nabi dikasih kurma itu. Lu diambungi kurma.
Hadi tamrotun. Lamisat hayatun nubuwah. Ukok diluha wa ad-dakhiruha. Iki kurma sitok. Tapi sing tahu dicekel tangane Rasul. Itu diambungi bermana. Mergo tahu disentuh. Kira bakal tak pangan tak simpen. Jadi ya macam-macam. Wong itu ada macam. Nah jaluk ya ya ngono. Ditiku jimat. Ono sing wong lama. Ono sing wong tomak. Enggak kata. Mulane kena murtad no jimat teman-teman ya ora. Tapi percaya ya ora. Nabi kok pada nuliane. Kita tahu dicekel Nabi kan jelas barokah ya. Cekel podo kiai ini proposal kan ya jelas. Lha nggih terus Abdul Qadir kan terus Abdul Qadir kula tunjukno keramatun terus Pak Abdul Qadir Pak Tufah. Berarti kita dikekno khalifah dan hidup pada waktu sing nggone aku sinten Abdul Qadir wae. Ketika kenapa demikian? Hadi lama sadaya bidzal. Niku dicekel tadi dole mulane pada waktu wali ya masa dia wilayah. Iki dicekel wali mulane wangi padha-padha akele tapi dicekel wali kok gendho kan. Adire Pak Abdul pinter ngakali. Nah, di perkara tiga anak nabi, di dicekel nabi, harus dijaluk meneh. Kemudian harus tahu dicekel gitu. Nah, itu baru kainan. Jadi, walhasil bon, itu cerita. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, ada Baitul Mal. Mbok tidak minta kalau fakir dikasih. Kali rukin, gak jaluklah, marah dikasih. Mustafa akhirnya, gak jaluklah dikasih. Tapi jaluklah, nak orang fakir, mergowong lama, gak dikasih. Karena ada sesuai standar kemis. Oh ini sini di SK itu tadi dengan mesin tadi kan nomor SK itu. Di tak, ya keluarga mesin di tak waduh masa. Omah kula elek ta ora ono sing ngecap. RT-ne rawani. RT-ne tak kok. Wah ana wong larat disertifikasi ngono. Wah negara ono larat ana wong disertifikasi keluarga miskin mata wong. Ditak bisa mata wong. Walhasil Abu Bakar itu begitu cara pandang. Akhirnya disebut Baitul Mal. Era Umar lebih modern lagi, disebut Diwanul Murtaziko. Siapa yang berperan terhadap negara dihitung PNS, digaji. Nah, Abu Bakar dan Umar juga sering mendapat pertanyaan. Sunnah ini tidak ada zaman Nabi. Sunnah ini tidak ada zaman, apa jawaban Abu Bakar? Dua Rasulullah. Nabi itu Rasulullah, buat manajemennya gak rasional lah, negara stabil. Anak aku. Jadi Nabi manajemennya gak rasional lah, negaranya stabil. Kalau pemberontakan, nah aku nggak Nabi itu rasional. Jadi jangan kira niru Nabi mesti itu mesti benar, enggak mesti. Kadang ada khususiyah, di mana Nabi itu dipandu wahyu. Lah kita ada dipandu, itu dono rasional. Karena Abu Bakar damar Baitul Mal, Umar damar Baitul Mal. Kok Nabi tambah Baitul Mal negara stabil, karena ada auranya, ada wibawanya, ada karismanya. Kami kayak apa sahabat? Aus ya khosirat betina tukaran. Dipimpin Nabi lewat aurani Nabi mereka fa'alafa nama. Sebegini itu istuntum adaan fa'alafa bina kulubikum fa'asbahtum binikmatihi. Nabi punya aura. Mau musuhnya berapa mata ini rawajarat itu. Kue tambah semangat. Jadi tidak bisa. Kalau sudah seperti itu tidak bisa. Makanya lah tidak Abu Bakar damar Baitul Mal. Era Umar damar Diwanul Murtaziko. Sampai sekarang jadi sistem PNS. Makanya tenggene Inggris itu Umar termasuk 100 tokoh terpengaruh di dunia karena dianggap penemu sistem penggajian. Kenapa Umar tidak niru Nabi alami yang harus menjaluk 3 orang itu? Karena gua nubuh itu kenabian tidak bisa. Ya ternyata betul Nabi itu enggak manajemen tapi negara stabil. Mulai penting Nabi oleh azan dari orang Nabi oleh azan. Sekali Nabi azan, jamaah jadi berdoain. Berdoa muni hayya ala sholah Rasulullah. Si wong wajib nyembadani panggilannya napa? Nabi ora oleh napa? Azan. Bahaya kena azan mergo nanti sholat jamaah jadi berdoa napa? Ain. Tapi nanti mau Bilal kan Bilal ya tenang wae. Jadi itu semua ulama fikih menafsirkan kenapa Nabi itu udah azan. Karena Nabi kalau azan nanti adzan jadi berdua kok. Nah tapi kenapa Nabi jadi imam? Karena Nabi ingin dua-duanya. Nabi itu jadi imam. Tapi berkali-kali nyuruh orang lain jadi imam. Supaya nanti nggak janggal ketika Nabi jadi imam. Berkali-kali. 2 kali. Nabi nyuruh Abu Bakar jadi imam. Tapi gagal terus. Ketika Abu Bakar sudah sholat 1 rakaat, Nabi rawuh. Abu Bakar mundur.
Nabi akhirnya iman. Tapi sing kasil di Abdurrahman bin Auf terus orang Nabi bilang, kan sahabat paling gaya itu Abdurrahman bin Auf. Itu kan masyhur dari Muhammad. Walam yusallil Mustafa qalba ahad illa ibn Auf bin walahu fadlu abad. Sampai ada nazumah. Walam yusallil Mustafa qalba ahad illa ibn Auf bin walahu fadlu abad. Nabi saurip-uripe ora tau makmum sempurna nganti habis salat kecuali di sinten Abdurrahman. Banyak jarang terus naik. Mergo dene terus bakar Nabi terus dadi dene. Ceritanya Nabi di perjalanan, terus Nabi mau wudhu, ternyata lama. Dan sahabat itu fanatik awal waktu, ketika Nabi ditunggu lama, piye, cintanya apa? Jamaah. Jamaah lain mungkin Nabi punya urusan. Jamaah dibimbing Abdurrahman bin Auf. Ketika Nabi rawuh, ya dorong, jadi dikepoi, jadi diperingatkan subhanallah. Dan tenang aja terus. Anggap baik, itu terjadi. Nabi ini, intinya Nabi yang ada makmum. Kalau kayak kesediaannya apa? Jadi dia itu tidak harus jadi imam. Jadi ulama juga tidak harus jadi imam. Nanti repot rebutan tongkat apa? Nah, tongkat itu sensitif, no? Nyai wisuwi di rebut canom kan mari perkara. Itu orang tengah. Tapi aja ngalah kabeh, kok mesti ditutup ora mesti ditutup. Mun terus nang. Wamar yamakna innakum kanu yusari'una fil khairati wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Wa haramun ala qaryatin. Wa haramun nan iku haram. Manut terhalangi ala qaryatin. Ing ngatasi sisi perkampungan. Akhlakna kang fusa ingsun ing qarya uri gaten karo mata kok ahli annabi. Utai sak temne ahli qarya kula ya diuna ora bakal iso bali sapa ahli qarya. Utai lai zaidatin zaid. Manane kampung sing wis dirusak pangeran, iku wis ora mungkin iso kembali. Maksudnya, dia mesti rusak. Ini wow, illa qaumanawa Yunus. Oke, illa qaumanawa Yunus. Iku menangi tobat dan diterima. Saya muntani kon tegese bali apa rujuk mau kebaljene wong akeh ila dunya mari. Sebagian tafsir atau sing tafsirnya. Oh, dia tafsir di macam-macam. Hatta ida futihat, hatta ya temu batas akhir limpina irusi kemarin kali ini rusi wong akeh. Kehalangane kali rusi wong akeh. Ida futihat, kita futihat, watasdid dan tasdid. Hatta ida futihat. Nah kira itu biasanya futihat, kita futihat. Wonten sing futihat, nang sing apa? Futihat. Apa sing dibuka ayat juju sapa ya juju masjid lan masjid. Bilham dan hamzah. Ya juju masjid. Wa tafsilan tinggal hamzah ya juju masjid. Jika sekira nafe mau nafe wanti hamzah. Mau nafe ini yuminu fi ayatin nama yuminu li qaumi yuminun. Paham ya? Mau nafe pokoknya ora tau maca lagi napa? Hamzah suara. Dadi nek ayat masjid kira apa ya jud wa masjid. Terus mukminun kira apa? Mukminun. Bilham iklan hamzah wa tarkilan tinggal hamzah. Utaya jad majadu ismani ku nama loro ajamiyani kang ajam karone di qabilah ini ketika qabilah. Wa ikoteru lan kira-kira ana qablahu qabla lak yo mudhafun mudhaf esat dulu macam tutupe yajud. Sehingga ketika tutupe yajud majud dibuka ini wow napa? Dawuhul Quran itu terakhir qala hadza rahmatum rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'ala napa? Dakka wa kana wa'du rabbi. Jadi aku iso bentengi Ya'juj Ma'juj itu selama rong wayah kiamat. Nah, wayah kiamat ja'ala napa? Dakka. Mesti bentengi Ya'juj Ma'juj han. Terus naik hancur Ya'juj Ma'juj itu nyerang wong sak dunya. Di zaman roh sampeyan Ya'juj Ma'juj raine iki sampeyan. Ora dilur merasa anak pokoke iman ana Ya'juj napa? Yang jelas nyatane kula gak ada kaidah ahli sunnah wal jamaah. Semua yang disebut Quran itu pasti benar. Kue rasa ngimani kayak kiai, kena ngimani kayak kiai bingung. Dia nak ngimani kayak kiai nopo. Kalau Ya'juj disebut ismani ajamiyani li qabilaten. Yang tak qabilah waktu merusak sak dunia ya pokoknya Ya'juj nopo wamat. Ini kasusnya tenan ini contoh paling gampang. Kalau sampean mungkar nakir nama dua personal atau nama klub apa nama grup. Kalau dua personal, resikonya adalah kadang orang mati di dunia itu 1000 serentak di negara yang berbeda. Tentu andikan itu dua personal kan tidak cukup. Kan nggak mungkin satu mungkar nakir di waktu yang sama, di detik yang sama mencabut orang 1000 di tempat yang berbeda. Wah, aku remote tuh malah karu-karuan malah kebayang no. Mau aku sistem operasional udah di anggaran terdata terus ya itu.
Banyak ulama yang bilang itu isim jenis. Jadi apa Israel lagi? Sing sejenis pencabut nyawa jenenge is. Ya sejenis sing nakoki wong ning kuburan jenenge mungkar. Tapi tidak malaikat dua. Kalau malaikat dua resikonya kan misalnya sing mati wong 300 widak akhirnya ngenteni tahun kan ditakoki nek. Gale ana wong seneng poligami tak ditani Nabi Sulaiman bojone 300 widak. Berarti wong itu untuk giliran tahun pisan cangkem. Pikirane wong ngeres. Ya nak Sulaiman bojone 300 widak wong itu ora untuk giliran tahun pisan kan. Lah iya nak mungkar nakir iku mok sito. Terus sing mati wong pirang-pirang. Mati saiki untuk gilirane ora. Tahun tak? Promosi yo. Wah, ora itu tidak kok iki lho. Lah kayak gitu tuh kita pokoknya percaya nek wong mati ditakoki mungkar. Wali-wali malah mungkar nakir sing pasti mati. Di Masjid Rabi Adawiyah. Ketika takoki tapi cerita wali kira wajib percaya ini ora ono Quran hadis e ya cerita. Mungkin akhir takorogi Adawiyah, marok buka pengiranan ku sapa? Luwang. Luwang wis kumpul-kumpul ya Rabbi, ini kawulane jenengan iki aneh. Jenengan iki tak sebut mulai cilik nganti tuwa, malah niki mboten kenal pengirane iki. Artinya engkau dan yang begitu jelas, begitu zahir yang tak sebut diam malam, tapi kalau jenengan iki aneh malah takok jenengan napa? Mbok jenengan warai iki. Jadi mungkin akhir ke sekolah meneh, Umar Rombika kalau ditakok barang jelas ana. Wah ngenyek kula tuh jenengan tak sebut iki wong iki kok. Ditakok Umar Rombika. Padahal jenengan yang paling tidak asing di saya. Itu masyhur cerita-cerita wali. Dia kalau yakin wali-wali memang tidak banyak mengalami itu. Dia ala inna awliya wa ila khaufun alaihim wa lahum. Dia sedarani kedua kali-kali tidak bisa. Meskipun suratul mas'alah juga seperti itu. Tidak seperti Rabi'ah Adawiyah, tidak seperti cerita Imam Malik, Imam Syafi'i. Tapi dia kudu yakin nak walinya Allah mesti gak ngalami la khaufun alaihim wa lahum. Tidak ada ketakutan, tidak ada keribuan. Jadi kalau bayang nak wali-wali ngalami siswa tetap bodoh-bodoh dari siungnya mungkar nangkir nganti wong dal. Kalau takut kan berarti ada khaufun kan, padahal para wali dijamin la khaufun alaihim wa lahum. Jallahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi sampean kudu ya. Kalau lah percaya nih ngoten enggak mungkin motor Sayyidina Abu Bakar ditakoki umat. Itu masyhur malah Umar nyentak dari Sayyidina Ali bin malah Umar nyentak. Karena muka akhir macak gua ya cek. Prosedur resmi macak sing medeni disentak. Kuwi ora ngadepi sapa. Aku kancane wong paling seneng ya Allah. Dan disebut kancane Nabi Muhammad meriang muka. Wah. Mbok sing sopan, tentak sing sopan. Wah, akhirnya mau kangen jaluk ning pangeran duwe gambar sing ganteng sing nyeneng. Seperti kembadani pangeran. Jadi nyebut ya sampai guyon. Yo ngono sing bener. Malaikat entak itu sinten? Suka sopan. Kok metu kancane wong paling disayang. Kadang wong enak sampean. Ning kuburan bodoni enak. Bapak merakang itu kan, man abuka akan jadi bro kan. Saya nak usah karmin, usah apa-apa, man abuka akan jadi. Kalau kan gaya. Ya alhamdulillah kita sebenarnya lagi hatap kafe, ramah gus, ramah biayai, kafe jimbel tidak koi, bapak mencintai kan jawab nabi. Lain nama selawat yang tenang. Kemudian yang dua gula-gula yang kuburan itu, woi anak yang nabi cinta. Mila ta'atikum, wajah itu lillahi haqqo. Jihadi wasabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj millata abikum Ibrahim. Jeneng Ibrahim bapak itu wis resmi ke Quran. Nanti kita ada anak kamen kanan rasa susah. Jeneng resmi sampeyan kok rukin barang. Hei bapak sapa? Ibrahim. Tapi aku yakin bukan ada tenang nih. Aku apa lah anak Ibrahim Ismail begitu. Esak ya. Esak. Wah, nyorong. Nah, kayak apal Quran kan, dulu itu dari Allah. Dari ini mula saatikum habis malaikat. Nah, kita apal Quran kan orang dari ini.
Lu resmi lho Nabi Ibrahim diangkat bapak terus nih kan millata abikum. Mulane nak sholawat itu dilibatno wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita. Jadi ini Ibrahim wa ala ali Nuh. Ben ro sholawat ku kena apa nglibatno Ibrahim kok sampe sembuh agul-agulan nang dadi malaikat man abuka kenjar sinten. Nah, mau dari Ibrahim yang tenanan. Jadi orang sirine kenapa sholawat melibatkan sinten Nabi? Resmine Islam binasil Quran ini selain apa? Millata abikum Ibrahim. Gua sama kumul muslimin. Ya Ibrahim lah sing darani wong kaya kowe-kowe jenenge wong Islam. Gua sama kumul muslimin min qablu wa fi hadza yakuna rasul syaitan alaikum wa takunu syuhada ala wonten ulama sing dawaken sahid iku ora iso dihisab. Nek sampeyan njaluk wae pangeran makome makom napa? Saksi iku ora kena hisab. Kowe sidang ning pengadilan itu gak saksi di penjara, ora iso saksi kok napa? Saksi iku mau saksi. Jadi makom paling dhuwur makom sahid, itu para nabi, para ulama. Jadi pas wong dadi hisab, dene melok pangeran dadi saksi. Ayo takon pangeran. Bener gak rukun ngaji? Ya, pokoknya tengah ngarep pulau, niat ngaji mungkin dari bodoh. Ora jawab, sing aman ae, ora jawab sing. Aku mending ngaji kok niate ge dari istri ya. Nggih, pokoknya tengah ngarep pulau. Muni ikhlas ora roh, malaikat ora roh, Pak. Muni ikhlas ora roh, malaikat napa? Muni ngaji. Kae jajal kok maca dalale. Loro. Nek dites pengiran kan maca dalale. Ana iso, jadi kan gitu itu tapi tiap 10 kali bro. Paling tidak memang itu nyata ini juga buatin gue. Saat itu buatin kena hisab. Jadi tiang tinggi hisab sih buatin sah. Meski ketika tengah orang masak, para nabi jadi sah. Umat nabi sing pilihan-pilihan dia ikut jadi sah. Kenapa sahid gak dihisab? Karena tak urip-urip yang dunia ada kepentingan mau nyekseni kekuasaan Allah. Faktur nama syahid. Jadi misalnya wong alim-alim sing waras tenan takoki pangeran, apa hak ning dunya? Dia nyiksa ini ngono kekuasaan jenengan. Aku lah dikarep ora kepen makan, ora kepen larat, ora kepen mulya, ora kepen dina, ora dikarep. Anane nek kejadian nyekseni asyhadu. Nah, kabeh kersane pangeran, kabeh nunjukne kekuasaane. Disebut syaita wa anna la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bagaimana mungkin dihisab wong dene ning dunya ora dikarep? Yang mulang ya mulang, tapi ngajinya ini kekuasaannya Allah nggak apa ya. Subhanaka makolat sahaja nabo. Itu. Nah, sahid tertinggi Rasulullah. Terus Nabi di Sunni Perso, Mas, di sahid teman. Nabi nyebut si A, si B, itu namanya muzaki. Makanya ketika Rasulullah nyuruh Abdul bin Mas'ud dan mau surat Nisa, ketika dibaca Nabi itu menang mal. Ternyata Nabi nangis gugur-gugur. Abdul Mas'ud bukan Perso kalau Nabi sampai. Kenapa Nabi nangis? Karena Abdul bin Mas'ud mau pas pakai faidah Cina min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala ulai syahid. Iya mas, nah setiap umat di kono seksine, lampu nyeksine para seksi. Iku nunjukno anak Nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Bahkan nabi-nabi sebelum Nabi mawon muzaki yang jadi saksi Nabi Rasulullah. Jadi Nabi disebut Nabi ku akhiruhum tapi hakikate wa awaluhum bimakna. Akhirul anbiya bi suratihi tapi wa awaluhum bimakna. Kalau Nabi yo nyekseni nabi-nabi yang sebelum. Lah sahid kan gak mungkin di napa? Dihisab. Tapi syaratnya mau lho ning dunya ora dikarep lho. Oh ning dunya ya faktur nama syahid ini ora dikarep. Lane kaum Khawariyin yang mesti binasul Quran masuk ke Khawariyin. Awal ini orang kado, tapi kado wali ya orang benar. Takut Nabi Isa, ya Isa, hal yastati urobika, ayuna jila ali nama Isa saminasa. Ya Isa, nopo kuat pengirani jenengan, ngangkat nopo ngetok nama Isa contoh sami. Jadi gambarnya kalau langit, terus medun satu hidangan Isa. Qala hawariyuna ya Isa bin Maryam hal yastati rabbuka ayyuna jila alina ma'idatan min. Nabi Isa tersinggung, wong pangeran kok ditakoki mampu gak iwak menyinggung, kadang kemelek.
Di kawari ini tahu cangkem elek. Lan dimati-mati Nabi Isa kuwi karep pembiyo pengiran buat aku itu waca ta ora. Lan bisa juga kok takwa ing gunung. Kuwi sing takwa anak panjeni manten pengiran buat aku itu watara kuat. Kan takwane menyinggung hal ya tatiu rabbuka. Jawabe wong kawari ini pinter. Qalu nuridu an naqula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyai. Ngeten maksud kula. Ma'idah selain kena dipangan. Jenengan kula dadi seksi nak pancen Allah kuwasa tenan. Jadi penting, jadi seksi apa? Penting. Lah jadi seksi sampeyan kena iki. Jadi ana pengumuman, kuwi wong dolen kumpul kabeh. Ketika kumpul kabeh terus Allah tanglet. Ayyuhal asyhad. Menurut kamu mereka itu gimana? Terus wa yaqulul asyhadu haula'il ladzina kadzatu ala rabbihim sauri-uri ora percaya jenengan, mboten kados kula. Sauri-uri percaya jenengan. Tapi asyhad itu dosane akeh. Ya dosa ya salah, ya nabi ya salah. Ya Allah di dapat tempat khusus. Dia diri tapi enggak di depan umum mergo motor saksi kok. Nah itu masyhur. Wa inna Allaha ta'ala yuhadibu awliya'ahu tahkam fi zilli. Kelayak tadifahum. Allah itu nak ngisap kekasih itu enggak di depan umum dan tidak mempermalukan. Tapi biasa ini salah ini tapi ora sing fatal. Terus budi-budi yo tak sepuro. Akhire suwarga enggak ngalami napa kita. Tapi wae nggih sarate ning donya niku boten di kepentingan. Kabeh mau dirumusno bukti kekuasaane Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ya tanat zalul amru bainakunna kita alamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ana urusan langit bumi piye wae mung ndadekno ben kowe ngerti nek anna Allaha ala kulli syai'in mane bener hikam. Pangeran wapi anten. Zaman kowe rong iso donga ke cilik iso seneng. Saiki iso donga iso seneng. Zaman kowe bodho yo entuk musibah, wis kok dokter yo entuk sanggup bae, nak lagi ape yo pancen pangeran lagi ape. Nak lagi pangeran karo duwe karep ben kowe dadi seksi nak kowe ku lemah. Nak kowe napa masyhur hikam ngendikan mata aqtoka asyhadaka birra wa mata mana'aka asyhadaka qahra. Ketika Allah sedang memberi kamu yang kamu minta, berarti Allah ingin kamu bersaksi bahwa dia baik, Allah baik. Ketika Allah tidak mengabulkan permintaan Anda, ben kowe tawadhu, pancen menungso. Karep-karepku dhewe kok ngelok-ngelokno Allah. Sing utang kowe ta Allah. Kowe kan sing seneng rondo kowe ta Allah. Kowe kan, tapi Allah kowe elok-elokno. Gusti paling kabul lha ngono iki. Seneng rondo ngono iki diutang kakak. Misale pengira jawab, lha utang itu apa sing seneng? Awaran nuruti itu kan cerdas wong kowe karep-karep dhewe kok libatno Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku kurang ajar. Cara hikam. Sing kowe lho kurang ajar. Kurang ajar. Yo mau ora melok diutang pokoknya nyaur piye. Wes iki misale Mustafa diutang sak miliar terus ana bagus utang 10 tahun sopan to. Mbok aku ora sopan mun nek iki. Lha wong melok utang lho. Boten kan. Nanti nak masalah utang boleh rapati dulu, tapi ya dulu mau lah timbang jaluk. Enggak, tapi intinya sama-sama baik. Ketika Allah nuruti permintaan Anda, ya Allah baik. Ketika tidak, ya Allah baik. Karena dengan demikian gue ngerti kerentaan Anda, kedoifan. Lah wong ngono iku jenenge makom saya. Balik malih makom napa? Jadi mata aqtoka asyhadaka birra wa mata mana'aka asyhadaka qahra. Tapi intinya orang-orang wali itu pasti itu baik. Itu disebut faktum nama asyhad. Ininya jadi napa? Ada termasuk ayat itu sing dijazana para wali, termasuk ayat napa? Syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Benak pancen ulul ilmi tenan nggih posisine dadi napa? Syahid. Wadhalika kurbata atiku barak kurbal kiamat iku para kiamat. Warum te wong akeh mengko hadap bir, warum te yasid masjid mengko hadap bin saking saben-saben tanah yang dhuwur. Mutafiin tegese tanah dhuwur lan sang bumi, iku yang siluna iku padha gemruduk sapa yasid masjid. Wis masyhur yasid masjid iku ditawan ning dhuwur gunung. Sebenarnya sekali gunung itu hancur, mereka bergegas turun merusak dunia. Yasrauna tegese padha kegandengan sapa yasid.